Sekarang banyak banget orang ngomong AI bisa bikin kamu kaya, tinggal pakai prompt terus duit ngalir. Dan banyak yang percaya, terutama yang baru belajar cari duit di internet. Tapi sebagai seorang programmer dan juga entrepreneur, saya harus bilang jujur. AI itu bukan alat instan yang bisa bikin kita banyak duit dalam waktu cepat. AI itu tuh hanya alat bantu, memang bisa mempercepat pekerjaan kita, tapi tetap kita yang harus tahu arahnya kemana. Kalau nggak tahu arahnya, paling cuma sekedar ikut-ikutan aja, kopas prompt dari orang lain, dan pada akhirnya hanya buang-buang waktu. Jadi hari ini saya mau bahas cara realistis untuk mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, bahkan lebih, dengan bantuan AI, tapi bukan dengan cara sulap atau cara yang aneh-aneh, melainkan dengan cara yang masuk akal. Gimana caranya agar bisa beneran dapat 10 juta per bulan dengan bantuan AI? Kalau mau realistis dapat penghasilan 10 juta per bulan dari internet, atau bahkan lebih dari situ, cara yang paling realistis itu adalah dengan membangun bisnis digital. Model bisnisnya ada macam-macam, kita bisa pilih yang memang sesuai, dan modal awalnya nggak harus besar. Cukup pakai laptop atau HP dengan koneksi internet. Kecuali kalau kalian bikin produk digital berbentuk aplikasi, atau mungkin bikin e-commerce ya, toko online tanpa menggunakan dropshipping, itu ada modalnya yang lumayan gede. Dan saya juga nggak nyaranin pemula untuk langsung jual aplikasi kayak saya. Karena ini rumit banget dan modalnya juga lumayan gede ya. Jadi intinya kita harus punya fondasi dulu, harus ngerti dulu ngebangun bisnis digital itu kayak gimana. Nanti baru si AI-nya kita arahin supaya pekerjaan kita itu bisa dipercepat. Nah, jadi fungsi AI di sini tuh sebagai akselerator dan juga untuk otomasi. Dan apapun model bisnisnya, prinsip dasarnya itu sama, kita harus menawarkan nilai unik yang bisa menyelesaikan masalah dari kelompok audiens spesifik. Apa yang mereka butuhkan, kita sediakan. Nah, itu baru bisa jadi duit. Nah, cuma pada prakteknya, ngebangun bisnis itu banyak bagiannya, banyak komponennya, dan kalau pemula, biasanya tuh bingung harus mulai dari mana. Di e-book terbaru saya, Sistem Satu Orang, saya jelasin semua langkah-langkahnya dari nol. Ini dari mulai fase belajar, validasi, sampai skala. Nah, agar teman-teman bisa mengembangkan bisnis digital dengan sistem AI dan otomatisasi. Bukunya sendiri terdiri dari 230 halaman lebih. Ini karena saya jelasin setiap langkahnya itu secara detail, dan teman-teman juga dapat bonus kumpulan super prompt agar bisa langsung praktek. Semuanya berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun lebih dalam membangun bisnis digital. Nah, langkah awalnya kita harus tahu dulu kelompok audiens yang akan ditarget. Lalu kita cari tahu masalah besar yang ingin mereka selesaikan. Nah, setelah itu baru kita bisa menawarkan solusi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah besar tersebut. Di e-book Sistem Satu Orang ini dijelasin dengan detail gimana cara cari target audience. Nah, tapi untuk di video ini saya akan pakai contoh aja biar nggak ngebahas terlalu lama. Misalnya kita adalah seseorang yang dulunya mengalami masalah dengan hubungan atau dengan pernikahan, tapi kita udah berhasil melewati semua itu dan sempat juga belajar sedikit tentang psikologi. Dan di sini kita bisa memposisikan diri, misalnya sebagai teman curhat untuk dewasa muda atau pria dewasa muda yang memiliki masalah dengan hubungan atau pernikahan. Ya, ini untuk contoh. Jadi kita bisa cari target audiens itu mungkin nggak jauh-jauh dengan siapa diri kita di masa lalu, atau mungkin orang di sekitar kita yang sering kita bantu. Nah, di sini untuk bisa menggali masalah-masalah audiens lebih dalam, itu kita bisa pakai AI. Ini jauh lebih cepat daripada kita ngelakuin riset berhari-hari. Nah, dengan AI kita bisa mensimulasikan target audiens. Di sini saya menulis bertindaklah sebagai pria yang kesulitan membangun hubungan sehat dengan pasangannya. Terus di sini kita bertanya beberapa hal. Kita lihat hasilnya. Ini jadi ada gambaran dasar ya, walaupun mungkin belum benar-benar akurat. Tapi seenggaknya kita bisa tahu lebih jelas ya tentang audiens kita. Nah, kita bisa minta data-data tambahan. Nah, di sini saya minta AI untuk melakukan riset tambahan tentang pain point, sarapan, dan lain-lain. Ini yang lebih up to date, jadi melalui medsos dan forum. AI-nya akan mencari dulu. Nah, ini beberapa data-data yang ditemukan. Nah, cuma kan data ini masih cukup semrawut ya. Ini kita bisa bikin audiens avatar. Oke, saya cukup minta seperti ini aja. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sampai dikasih nama ya. Ini sebetulnya hanya wakil aja ya. Terus di sini ada psikografinya. Ya, di sini juga ada pain points mereka. Terus harapan dan tujuan, rintangan dan hambatan. Nah, setelah teman-teman punya target audiens yang jelas, langkah selanjutnya itu adalah mencari tempat di mana mereka berkumpul dan kita cari jalan masuk untuk ke situ. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan riset. Nah, cara pertama adalah dengan mencari ke medsos, ini mau ke Instagram, TikTok, atau yang lainnya, termasuk juga ke YouTube. Itu cari akun-akun tokoh atau influencer atau artis mungkin ya, yang memang audiensnya itu sama dengan target audiens yang kita target. Coba buat daftarnya misalkan ada 10 atau 20, terus juga teman-teman bisa cari grup-grup yang sejenis, yang grupnya itu isinya adalah target audiens kita. Nah, sedangkan untuk bisa menemukan jalan masuk supaya kita bisa dikenal sama target audiens, itu ada dua cara.
Pertama, dengan membangun konten secara organik. Ini baik konten di medsos, di YouTube, atau lewat SEO. Tapi kalau sekarang umumnya memang di medsos ya. Nah, cara kedua adalah dengan memasang iklan. Tapi saya saranin sih kuasain dulu untuk bisa membangun audiens secara organik di medsos. Nah, dan sebetulnya kalau kita memilih pasang iklan, kita juga tetap harus bikin konten. Dan kontennya juga harus menarik ya. Ini supaya bisa menarik perhatian mereka. Karena di zaman attention economy ini, perhatian seseorang itu sama dengan mata uang. Nah, saya akan urusin pakai contoh audiens yang tadi, dan misalnya saya memutuskan untuk bikin kontennya itu di YouTube. Teman-teman pilih satu platform dulu, nggak harus di YouTube juga ya, bisa di Instagram atau di tempat lainnya. Nah, saya akan pakai prompt yang simple untuk brainstorming ide konten. Nanti kalian bisa dapat promptnya juga ya. Ini akan saya ganti dulu. Oke, ini topiknya saya nggak riset dulu ya. Jadi bagusnya saat kalian itu melihat akun-akun lain, itu kalian sambil catat topik-topiknya yang engagement-nya tinggi atau view-nya tinggi. Ini saya sebagai contoh aja ya. Terus deskripsi audiennya kita masukin. Ini dari hasil bikin audiens avatar tadi ya. Ini adalah versi singkatnya. Kalian bisa minta aja versi singkatnya ke AI. Terus medium yang saya gunakan. Di contoh di sini saya pakai durasi panjang. Nah, ini sebetulnya untuk style konten dan angle ini lebih banyak ya daripada yang ada di sini. Kalau di book system satu orang itu dijelasin lebih detail lagi. Ini saya untuk contoh aja pakai beberapa. Saya akan coba lihat. Nah, ini di kontennya yang dikasih. Ini mungkin nggak semuanya bagus juga ya, tapi seenggaknya kita bisa cari ide-ide itu dengan lebih cepat. Setelah itu kita tinggal validasi. Jadi daripada mikir lama atau riset-riset, ya kita minta AI untuk cari ide kontennya. Nah, kita bisa minta untuk topik-topik lainnya yang memang cocok untuk audiens tersebut ya. Nanti kita validasi lagi yang mana yang mau dibikin. Nah, dan kalau udah dapat ide konten yang sesuai, itu untuk bikinnya ya kita bisa minta bantuan AI lagi untuk bikinin outline-nya, terus juga dengan draft script yang pertama. Nah, misalkan saya mau bikin konten yang ini, saya akan minta outline-nya dulu. Nah, ini contoh prompt yang simple ya untuk bikin outline. Nah, dan di bagian terakhir ini, saya minta CTA. CTA itu adalah call to action. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini bahasa yang dikasih AI. Ini belum tentu cocok dengan bahasa kita, tapi nanti kita bisa sesuaikan sendiri. Karena ini pada dasarnya cuma outline ya. Kita cek-cek lagi, intinya jangan langsung terima apa yang dikasih AI begitu aja. Apalagi kalau ada fakta-fakta ya, harus dilakukan dulu pengecekan. Nah, kalau misalkan dirasa kurang bagus ya tinggal minta aja, tolong perbaiki, tolong tambahin, atau tolong kurangin. Nah, setelah itu ya teman-teman bisa nulis skripnya, bisa pakai bantuan AI lagi atau nulis sendiri. Cuman yang pasti kalau misalkan kita pakai bantuan AI, itu tambahin juga cerita dari diri kita sendiri. Jadi supaya kontennya itu lebih personal ya. Nah, saat pertama konten itu, awalnya itu pasti sepi. Karena pertama tuh kita belajar ya, belajar cara bikin kontennya, belajar cara menarik perhatian. Itu nggak cukup cuma pakai AI, kita juga harus melakukan pembelajaran. Nah, untuk bisa menarik perhatian itu juga kita harus bisa menonjol di antara kompetitor. Ya, caranya dengan membangun positioning dan personal branding. Nah, di book system satu orang, ini dibahas secara detail tentang membangun personal branding. Nah, dan langkah keempatnya adalah memikirkan offer yang cocok untuk audiens kita. Jadi misalkan teman-teman udah punya konten, udah punya audiens, udah bangun traffic dari salah satu medsos, terus sambil bangun personal branding, dan yang pasti untuk dapat duit ya kita harus menjual sesuatu. Ini bisa jasa atau produk. Tapi kalau saya lebih memilih produk digital. Nah, tentunya kalau kalian memulainya di platform kayak YouTube atau kayak TikTok itu kan ada monetisasi program bawaan si platform itu juga bisa dimanfaatkan. Ya contohnya kayak di YouTube ada AdSense. Ya itu lumayan tapi untuk awal-awal aja. Karena sebetulnya AdSense itu juga nggak terlalu besar ya. Nah, untuk ide produk digital, kita bisa ideasi lagi dengan AI. Nah, saya untuk ideasi produk digitalnya itu mendasarkan pada konten-konten yang engagementnya bagus. Jadi misalkan kalau kita udah ngonten 3 bulan, 6 bulan, kita udah ada beberapa konten yang lumayan dapat engagement tinggi. Nah, kita kasih datanya ke AI itu supaya lebih cocok dengan target audience. Oke, target audience-nya saya ganti, ini saya pakai yang tadi lagi ya. Ini untuk pertama yang low ticket dulu atau produk murah yang bisa kita bikin dengan cepat ya sekitar 2-3 mingguan, termasuk juga dengan bonus-bonusnya. Jadi audiens itu lebih tertarik untuk ngebeli. Coba kita lihat ide yang diberi. Nah, ini penjelasan cukup detail dari AI ya. Nah, dan ini adalah ide produk digitalnya. Ini adalah mini course, ini video dan workbook PDF, tapi cuma 3-4 modul pendek. Ya kalau kalian ngerasa ini terlalu berat, coba minta lagi aja ke AI untuk ide-ide lainnya. Ini juga bonus-bonus yang disarankan, ya kalian review lagi ya, jangan langsung terima gitu aja, kalian pikirin lagi. Terus ini harga yang disarankan, ini untuk clown sekian, ini untuk normal price. Terus ini juga ada ringkasan eksekusinya kayak gimana. Nah, si AI-nya juga nawarin untuk bikin draft outline.
Ini kalau mau misalkan kita mau bikin yang ini, tapi kalau enggak kita bisa minta lagi ide yang lain. Nah ini ide yang diberikan adalah ebook, ada audio course juga. Ya ini kita pertimbangan lagi ya, AI itu hanya memberikan ide. Nah untuk awal-awalnya kalian nggak perlu bikin website kayak saya dulu. Teman-teman bisa pakai platform seperti Link, Mayar, atau Tribelio. Itu gratis dan juga cepat di setup. Nah cuma yang pasti teman-teman harus bikin sales copy yang menarik. Jadi jangan cuma pasang produk, upload ke link misalnya. Kita juga harus bikin halamannya itu bisa menarik perhatian audiens ya. Bisa bikin audiens tertarik atau dalam kata lain itu persuasif. Nah misalnya produk yang mau saya bikin ini contohnya ya. Saya akan minta AI tuliskan sales copy pendek. Ini saya ganti dulu. Nah coba kita lihat hasilnya. Ya ini kopinya kalau misalkan ngerasa terlalu panjang minta dipendekin aja. Kalau untuk di link kan biasanya nggak sepanjang ini ya. Nah, tapi minimal ini udah cukup menarik ya, bisa kalian polos-polos lagi sendiri. Tetap harus ada sentuhan manusianya, jangan sampai 100% AI. Dan yang pasti kita memang harus ngerti apa yang kita lakuin. Nah jadi setelah kalian punya produk, padahal sederhananya itu dari akun medsos itu diarahin ke halaman produk. Ini untuk CTA-nya. Nah cuma masalahnya, audiens itu nggak akan langsung membeli saat pertama kali melihat. Mereka itu seringkali harus diyakinkan. Kalau kita misalkan cuma ngarahin mereka ke landing page atau ke halaman di link, itu terus mereka nggak jadi beli, ya udah, belinya nanti lagi aja. Terus setelah itu kita nggak follow up mereka dan mereka akhirnya nggak pernah membeli. Nah supaya mereka bisa di follow up, ini sangat penting. Jadi kita jangan selalu langsung bawa mereka ke halaman produk, tapi kita tawari dulu mereka yang namanya lead magnet. Lead magnet ini pada dasarnya adalah produk digital gratis. Ini kita tawarkan supaya mereka mau memberikan kontak mereka kepada kita. Jadi misalkan teman-teman ngebangun grup, nah agar mereka mau masuk ke grup, kalian tawarin lead magnet, misalnya PDF yang pendek atau template. Untuk dapat template itu harus join ke grup. Nanti di grup kan kalian bisa follow up lagi mereka, bisa lebih dekat dengan mereka, bisa ngobrol dengan mereka. Atau kalian juga bisa ngelakuin seperti yang saya lakuin, saya nggak pakai grup, saya melakukan email marketing, saya bikin newsletter, nanti di newsletter saya membangun hubungan dengan mereka, memberikan konten-konten lain. Nah jadi ada modifikasi dengan filenya, yaitu dari konten misalnya YouTube atau apapun, Instagram, terus dari iklan, kalau memang tambah iklan itu selain ke produk, ini saya lebih menyarankan untuk dibawa ke lead magnet dulu. Nah setelah mereka join grup atau join email list, teman-teman bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Nah ini yang namanya proses nurturing. Dan setelah itu bisa ditawarin lagi produknya. Jadi gimana pun bukan hal yang instan, tetap banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi supaya kita bisa lebih santai, bisa menghemat banyak waktu, kita harus mengotomasi sebagian prosesnya. Kita identifikasi dalam proses kerja kita sehari-hari, ini apa aja nih kerjaan-kerjaan yang repetitif. Nah, kita bisa lakukan otomasi itu dengan membuat AI agents. Nah, AI agent itu adalah program perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mencapai tujuan dan melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna dengan kemampuan untuk bernalar, membuat rencana, dan beradaptasi. Contohnya yang bisa diotomatiskan, misalnya kalian nulis skrip buat YouTube atau nulis artikel. Artikel tersebut kan harus dicek lagi ya, harus di-proofread, apa ada yang salah. Nah, bagian tersebut itu bisa minta ke AI untuk ngelakuin daripada kita cekin sendiri. Itu kan lumayan juga bosen ya. Nah biarin si AI yang ngecek kalau ada yang typo atau segala macam. Itu salah satu contohnya. Nah sekarang udah cukup jelas ya. Jadi AI itu bukan pengganti kalian, bukan pengganti otak kalian. Tetap kita yang harus mikir, tetap kita yang harus berusaha. AI itu hanya akselerator. Ya kita bisa belajar lewat AI juga, bisa ideasi, bisa minta saran, atau penulisan konten untuk draft awal. Tapi tetap kita yang harus ngerti apa yang kita lakuin dalam membangun bisnis digital. Nah di ebook Sistem 1 Orang dijelasin setiap langkahnya secara detail dan disertai juga super prompt untuk setiap langkahnya itu dengan rinci. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Atau kalau kalian mungkin, saya hanya butuh prompt-prompt yang tadi saya pakai di video ini, itu kalian bisa dapetin gratis. Linknya juga saya pasang di deskripsi.